If I told you, it wouldn't be hidden. Show me what you bought. Show me, damn you! I'm yours. You together. You're fucking. And that sadness will stay with you for the rest of your life. Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Kisah perselingkuhan yang berakhir bencana dan kehancuran emosional yang menyakitkan akan saya bahas di video kali ini. Pastikan kalian menonton hingga akhir. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Let's go. I can't leave Charlie again. I promised him. I'll never stop loving you. Film ini berlatarkan di Inggris pada tahun 1950, di mana suatu malam, sebuah mobil yang berisikan satu keluarga tiba di komplek rumah sakit jiwa. Keluarga ini terdiri dari suami bernama Max Raphael dan sang istri bernama Stella. Mereka memiliki satu orang anak bernama Charlie. Diketahui, Max merupakan seorang psikiater yang akan ditugaskan sebagai deputi pengawas di rumah sakit ini. Esok harinya, keluarga Max diperkenalkan kepada seluruh pegawai rumah sakit. Jack yang merupakan pimpinan mengatakan bahwa Max akan menjadi deputi pengawas yang baru. Tak berapa lama, seorang pria muncul di sela-sela acara. Pria ini bernama Peter Clive. Ia merupakan dokter senior yang telah mengabdi puluhan tahun. Singkatnya, Clive dan Stella berbincang santai, sekaligus memperkenalkan diri satu sama lain. Dalam perbincangan ini, Clive tak canggung membahas hal-hal yang sensitif. Dan di sini kita akan mengetahui bahwa pria ini adalah sosok yang mencurigakan. Setelah acara selesai, Max menyinggung perbincangan Stella dan Clive. Max mengatakan bahwa Clive adalah pria misterius dan sangat menginginkan jabatannya sebagai deputi. Suatu hari, Stella berjalan di area rumah sakit untuk memantau situasi. Lalu perhatiannya mengarah ke lorong tahanan pasien, di mana ia mendengar suara teriakan dari seorang pasien. Stella pun mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba ia dikejutkan oleh seorang pasien yang menyapanya. Are you Johnny, Gust? No, I'm not. No. Seketika Stella takut lalu pergi menjauh. Beberapa hari berikutnya, Charlie mengajak ibunya untuk berkenalan dan sekaligus bermain bersama teman barunya, yaitu seorang pria bernama Edgar. Pria ini adalah salah satu pasien yang sedang dipekerjakan memperbaiki sebuah bangunan. Edgar dan Stella terlihat saling menatap, seolah sama-sama terpesona pada pandangan pertama. Malam harinya, Stella menceritakan sosok pasien bernama Edgar yang berteman dengan anak mereka. Meskipun mendengarkan, namun Max tak terlalu merespon. Ia terlihat sibuk memperhatikan berkas-berkasnya. Stella takut kalau pria itu bisa membahayakan Charlie. Lalu Max mengatakan bahwa dia sudah mengenal pria itu dan tidak perlu khawatir, apalagi pria itu selalu dipantau oleh Dr. Clive. Diketahui, Stella ini adalah seorang istri yang merasa pernikahannya membosankan karena Max selalu sibuk dengan pekerjaannya. Keesokan harinya, Stella menemui Edgar yang sedang bekerja. Ia datang untuk menanyakan asal-usul Edgar dan kenapa ia bisa berada di sini. Hal ini perlu ia ketahui demi keamanan Charlie anaknya. Edgar pun menceritakan semuanya, di mana ia telah menghabisi istrinya karena cemburu, dan karena dianggap tak normal, ia pun ditahan di rumah sakit jiwa ini. Perbincangan mereka ini diketahui oleh Clive, di mana Edgar memang tidak pernah lepas dari pantauan sang dokter. Suatu hari, Edgar menggendong Charlie dan membawanya pulang dengan luka di kepalanya. Edgar mengatakan bahwa Charlie jatuh dari pohon. Esok harinya, Edgar memberanikan diri menghampiri Stella. Edgar datang untuk menanyakan keadaan Charlie, namun sepertinya itu hanyalah modus untuk bisa mendekati Stella. Malam harinya, Max dan Stella menghadiri acara pesta tahunan rumah sakit, dan keduanya pun langsung berbaur bersama para tamu. Di sana juga terlihat ada Edgar yang menjadi salah satu peserta.
Dan tentunya ada Clive yang selalu mengawasi. Melihat kehadiran Stella, Edgar pun menghampiri untuk mengajak Stella berdansa. Saling bertukar pasangan berdansa adalah hal yang lumrah di acara seperti ini. Stella dan Edgar pun berdansa. Stella menyadari sentuhan tak biasa dari pria itu. Namun bukannya merasa canggung, Stella justru merasa nyaman, hingga keduanya pun larut dalam perasaan. Selanjutnya, Max mengatakan kalau tak lama lagi Jack akan pensiun, dan kemungkinan besar Max akan ditunjuk menggantikan Jack sebagai pimpinan di rumah sakit ini. Congratulations. It'll be a huge commitment for both of us. Esok harinya, Edgar menemui Stella dengan membawa seikat bunga sebagai ucapan terima kasih karena mau berdansa dengannya malam itu. Hari demi hari, Stella mulai mengamati Edgar dari jauh, di mana ia menyadari kalau pria itu menyukainya. Hingga suatu hari Stella terlihat berdandan, lalu diam-diam mendatangi Edgar yang sedang bekerja di rumah kaca. Tentu Edgar sudah mengetahui maksud kedatangan wanita itu, karena sudah sama-sama tahu tak ada lagi rasa canggung, dan akhirnya mereka pun melakukan perbuatan terlarang. Sejak saat itu, hubungan keduanya semakin intens, dan mereka selalu memanfaatkan waktu untuk melakukan esek-esek. Stella benar-benar larut dalam hasrat terlarang, dan hampir setiap hari ia melakukan perbuatan itu bersama sang selingkuhan. Dalam pikirannya hanya ada Edgar, pria yang telah memberikan sesuatu yang selama ini tidak ia dapatkan dalam pernikahannya. Sementara Max sama sekali tidak mengetahui kalau istrinya telah berselingkuh. Selanjutnya, Clive melakukan interogasi sekaligus memberikan ulasan mengenai perkembangan mental Edgar. Clive menyinggung soal kedekatannya yang tak biasa dengan Stella, di mana mereka sering terlihat bertemu di rumah kaca. Namun Edgar mengatakan bahwa ia tidak punya hubungan apa-apa dengan Stella. Meskipun sudah mengetahuinya, namun Clive memilih bungkam, dan seolah-olah ia sedang memanfaatkan situasi ini sebagai kunci untuk menyingkirkan Max dari rumah sakit itu. Selanjutnya, ibu Max datang berkunjung, sekaligus ingin bertemu Charlie cucunya. Kedatangan sang ibu disambut oleh Jack, pimpinan rumah sakit, dengan jamuan makan siang. Di sini mereka sempat mengolok-olok Edgar sebagai pasien sakit jiwa yang tidak waras, dan mereka menertawakan kondisi pria itu. Sontak Stella pun bereaksi dengan memberikan pembelaan yang membuat seisi ruangan terkejut. Max sangat marah dengan perkataan istrinya yang berani membela Edgar di depan sang pimpinan. Kemudian setelah itu, Edgar melihat Stella yang baru pulang. Menyadari Stella seorang diri di rumah, ia pun nekat menyusup masuk dan langsung menuju kamar Stella. Tentu Stella merasa terkejut dengan aksi nekat Edgar ini. Dan di sini saya tidak akan menjelaskan apa yang akan mereka lakukan, dan saya yakin kalian sudah bisa menebaknya. Saat sedang esek-esek, tiba-tiba sang mertua datang untuk mengambil barang yang tertinggal. Stella pun membuka pintu dan berpura-pura ingin mandi. Lalu Edgar diam-diam keluar kamar melarikan diri. Namun belum sempat keluar rumah, Charlie berpapasan dengannya. Tak lama, sang mertua pun kembali pergi bersama Charlie. Dalam perjalanan, Charlie memberitahu si nenek bahwa ia melihat seorang pasien keluar dari rumah. Ia yakin pria itu sebelumnya sudah ada di kamar ibunya. Sontak si nenek pun terkejut sampai-sampai ia memberhentikan mobilnya secara mendadak. Might have been in Mummy's bedroom. Who was he? Namun Charlie mengatakan tak mengenalnya. Di saat yang sama, Edgar keluar dari bagasi mobil. Ternyata sejak tadi ia telah menyusup ke dalam mobil itu untuk melarikan diri dari rumah sakit. Hari berikutnya, Stella mendatangi rumah kaca untuk menemui Edgar, namun ia tidak menemukan sang selingkuhan. Esok harinya, Stella dan Max menghadap sang pimpinan. Jack menginterogasi soal hubungan Stella dan Edgar yang telah melampaui batas, di mana ini sudah menjadi pembicaraan hangat. Stella juga diyakini menjadi penyebab Edgar melarikan diri. Namun Max masih berpikir positif dan berusaha membela sang istri. Dan seperti biasa, tidak ada maling yang mengaku. Begitu juga dengan Stella yang membantah semua tuduhan. Namun sebenarnya Max juga percaya rumor yang beredar.
tapi tampaknya ia masih menahan diri. Setelah itu, Clive masuk ke ruangan pimpinan. Jack sangat marah atas peristiwa memalukan yang tidak pernah terjadi selama 40 tahun karirnya, dan ini bisa mencoreng reputasinya yang tak lama lagi akan pensiun. Jack mengisyaratkan akan memecat Max. Melihat kisruh yang terjadi, Clive berpura-pura tidak tahu dan menyarankan supaya masalah ini tidak boleh diketahui oleh media untuk menjaga integritas rumah sakit. Selanjutnya, Max meminta Clive menghadapnya. Di sini Max menuduh Clive sengaja mempekerjakan Edgar yang tidak normal hingga menjerat Stella masuk dalam permainannya. Namun Clive membantah tuduhan itu. Sebaliknya ia mengatakan bahwa Stella lah yang jatuh cinta pada Edgar dan membuat pria itu semakin tidak stabil. Sejak kepergian Edgar, Stella merasa kehilangan dan selalu menatap ke arah rumah kaca tempat mereka sering bertemu. Di saat yang sama, Clive muncul lalu menawarkan diri untuk membantu situasi Stella. Namun ia tak menghiraukan perkataan Clive dan memutuskan pergi. Let me help you. Saat makan malam, Stella mengatakan pada Max bahwa ia ingin pergi ke London untuk belanja keperluan Natal. Singkat cerita, Stella pun sampai di kota London. Ia terlihat menunggu kedatangan seseorang, dan tak berapa lama orang yang ditunggu pun datang. Ternyata tujuan Stella datang ke kota ini bukan untuk berbelanja, melainkan untuk menemui Edgar. Dan pria bersamanya ini adalah mantan asisten Edgar yang sebelumnya menelpon Stella untuk datang. I'm Nick. It's me on the phone. Why were you so late? Kemudian, asisten Edgar bernama Nick ini membawa Stella ke sebuah bangunan tua tempat persembunyian Edgar. Dan setelah sekian lama, pasangan haram ini pun kembali bertemu. I couldn't contact you till it was safe. And it's safe now. Malam harinya Stella pulang ke rumah. Ia mengatakan tidak menemukan baju Natal yang cocok untuk Max dan akan pergi lagi minggu depan. Tentu ini adalah alasan Stella supaya bisa kembali bertemu dengan sang selingkuhan. Namun kali ini Max mulai curiga, lalu meminta Stella menunjukkan apa yang ia beli di London. Ia menduga kalau Stella memiliki maksud lain datang ke sana. Namun Stella telah mempersiapkan semuanya dengan menunjukkan barang yang ia beli untuk Max. Sejak saat itu, Stella semakin rutin mendatangi Edgar dan membuat hubungan mereka semakin liar. Saat akan bersiap pulang, Edgar meminta Stella tetap bersamanya dan jangan kembali lagi pada suaminya. Namun meskipun saat ini cintanya hanya untuk Edgar, tapi ia tak bisa meninggalkan keluarganya. Edgar pun memaksa Stella membuat pilihan, tinggalkan suaminya atau hubungan mereka akan putus. Yes, you can. Give them up or don't come back. Decide. Stella pun dibuat bingung menentukan pilihan, tetap bersama keluarganya atau hidup bersama sang selingkuhan. Secara bersamaan, Clive datang dan langsung menanyakan kondisi Edgar, di mana dia telah mengetahui kalau Stella sering pergi ke London untuk menemui Edgar. Namun Stella membantahnya. Clive menegaskan supaya Stella tidak perlu berpura-pura lagi, karena ia telah mengetahui semuanya. Ia mengatakan bahwa Edgar adalah pasiennya, dan ia sangat berbahaya. Clive juga mengingatkan Stella soal Edgar, yang pernah menghabisi istrinya dengan sadis, sekaligus meminta Stella untuk menjauhinya sebelum semuanya terlambat. Namun karena sudah terlanjur cinta, Stella tak mau mengikuti saran dari Clive, karena ia merasa itu adalah urusan pribadinya. Sebelum pergi, Clive memberitahu bahwa ia dan Max telah membuat keputusan bahwa mulai sekarang Stella dilarang bepergian keluar kota. Situasi ini pun membuat Stella akhirnya memutuskan memilih meninggalkan suami dan anaknya. Dia mengemasi barang-barangnya dan menitipkan surat untuk Max. Stella merasa berat meninggalkan anaknya, namun karena hatinya yang telah dikuasai hasrat terlarang, ia nekat memilih pria yang belum terlalu ia kenal. Sebelum keluar rumah, ia menyempatkan menatap anaknya yang sedang belajar, lalu ia pun pergi. Malam harinya, Max pun membaca surat itu, namun dia mengatakan pada Charlie bahwa ibunya hanya pergi beberapa saat dan akan segera kembali. Singkat cerita, kini Stella tinggal bersama sang selingkuhan dan Nick asistennya.
ia meninggalkan semua kehormatannya demi seorang seniman gagal yang telah menghabisi istrinya sendiri. Namun setelah beberapa lama hidup bersama, Stella mulai menyadari watak asli Edgar. Bahkan pria itu mulai bersikap kasar dan sering mengabaikan Stella. Bukan itu saja, saat Stella sedang di luar, Nick diam-diam mengikutinya. Stella pun marah atas sikap Edgar yang terlalu posesif. Stella juga meluapkan emosinya karena Edgar tak ubahnya seperti Max yang lebih mementingkan kesibukannya dibanding dirinya. You're always working. It's just like being with my husband. Is it? Yes. Kemesraan Stella dan Edgar ternyata membuat Nick cemburu karena mereka tak canggung melakukan perbuatan intim di depan matanya. Dan saat Edgar tertidur, Nick menghampiri Stella dan mengungkapkan kalau ia juga menyukai Stella. Namun Stella hanya tersenyum. Kemudian Nick mengucapkan selamat Natal dengan mencium Stella. Namun ternyata Edgar melihatnya, sontak ia pun emosi, lalu menghajar sang asisten. Sementara di tempat terpisah, orang suruhan Clive sedang berada di kota untuk mencari Stella. Ia bertanya pada orang-orang di sekitar dengan memperlihatkan fotonya. Kembali ke Nick yang tampak bersiap-siap pergi. Ia mengatakan bahwa Edgar saat ini tidak stabil dan berbahaya. Ia memohon supaya Stella ikut dengannya, karena Stella tidak aman bersama Edgar. Namun Stella tak tahu harus berbuat apa, dan tak mudah baginya untuk pergi dari Edgar. Meskipun mulai menyadari sisi bahaya dari sang selingkuhan, tapi di satu sisi ia merasa kasihan melihat kondisi kejiwaan pria itu. Saat jalan-jalan di kota, Stella kembali bertemu dengan Nick. Stella mengatakan kalau Edgar butuh pertolongan untuk memulihkan mentalnya. Namun ternyata Edgar telah mengikutinya dan melihat Nick memegang tangan Stella. Sesampainya di rumah, Edgar langsung memukul Stella habis-habisan. Ia menuduh Stella telah bercinta dengan Nick. Stella hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Hubungan indah yang ia bayangkan ternyata membuatnya terjerumus dalam penderitaan yang menyakitkan. Tentu ada rasa penyesalan karena telah memilih pria itu. Esok harinya, Stella melihat seorang pria suruhan Clive tengah mencarinya. Seketika ia pun berlari kabur. Namun sayang, pria itu berhasil menahannya. Stella pun akhirnya ditangkap untuk dibawa kembali ke rumah sakit. Mengetahui Stella ditangkap, Max pun segera menemui sang istri, sekaligus mengurus pembebasannya. Dan saat Max dan Stella keluar ruang tahanan, mereka langsung disambut para wartawan yang terus ingin memberitakan skandal besar ini. Dalam perjalanan, Max mengatakan mereka akan pergi jauh ke negara Wales. Stella pun heran kenapa mereka tidak kembali ke rumah sakit. Max pun menjelaskan, sejak pemberitaan perselingkuhan Stella mencuat, dirinya dipecat oleh Clive yang kini menjadi pimpinan. Sementara di tempat terpisah, Clive mendatangi kediaman Edgar bersama Stella sebelumnya. Di sini Clive menemukan patung pahatan wajah Stella, lalu ia pun menyimpannya. Saat kembali ke kantor, Clive tampak memandangi dan mengelus patung Stella itu. Singkat cerita, Stella dan Max kini tinggal di rumah baru mereka di negara Wales. Meskipun Stella telah berselingkuh yang membuat dirinya dipecat, namun demi Charlie, ia memaafkan istrinya itu dan memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Stella pun mencoba menjalani rutinitas layaknya ibu rumah tangga biasa, seperti mengantar anaknya ke sekolah dan lain-lain. Namun terlihat tak ada lagi keceriaan di wajahnya. Ia lebih banyak diam dan termenung seorang diri. Tak bisa dipungkiri bahwa Stella masih menyimpan rasa pada Edgar, meskipun masih trauma dengan perlakuan kasar pria itu. Max lalu memohon supaya Stella melupakan selingkuhannya dan kembali seperti semula demi kebahagiaan keluarga mereka. Please come back to us. Kita kembali ke rumah sakit yang kini dipimpin oleh Clive. Saat sedang acara, terdengar suara telepon yang kemudian diangkat oleh seorang staf. Si penelpon mengaku sebagai rekan Max yang ingin mengetahui di mana alamat Max sekarang. Wanita ini pun memberitahu bahwa Max dan keluarganya telah pindah ke Wales. Namun ia tidak tahu di mana alamat persisnya. Yang ia tahu di sana Max bekerja di rumah sakit bernama Gladwin. Tak lama Clive datang lalu mengambil teleponnya. Dan saat menyapa si penelpon,
Clive terkejut ternyata itu adalah Edgar. Who is this? Edgar? Setelah mengetahui alamat Stella, Edgar pun langsung pergi ke Wells. Dan kini ia sedang mengintai rumah sakit tempat Max bekerja. Ia memaksa masuk ke ruang informasi dengan memecahkan kaca jendela. Lalu ia mencari nomor telepon rumah Max. Sementara di tempat terpisah, Max dan Stella sedang mengobrol. Max menyadari bahwa Stella masih memikirkan Edgar. Tapi ia mengatakan bahwa Stella tak akan lagi bertemu dengan pria itu. Dan mereka akan menjadi keluarga bahagia seperti yang Stella inginkan. Perlu diketahui bahwa Max adalah suami yang baik. Namun karena kesibukannya membuat keharmonisan rumah tangganya terabaikan. Untuk itulah Max masih mau menerima kembali sang istri. Karena ia menyadari ini semua adalah kesalahannya. Esok harinya, Stella bersiap mengantar Charlie ke sekolah, di mana Max sudah menunggu di dalam mobil. Saat akan keluar rumah, telepon rumah mereka berdering. Stella pun mengangkatnya. Where's Mummy? Phone rang. Tak lama Stella keluar dan masuk ke dalam mobil. Sorry, Who was it? Miss Griffin. Setelah mengantar Charlie dan Max, Stella terlihat pergi mendatangi suatu tempat, yaitu sebuah bangunan tua di pinggiran kota. Ia perlahan masuk dan tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Edgar. Ternyata mereka berdua telah berjanji bertemu di tempat ini. Dan yang menelpon Stella itu bukanlah Griffin, melainkan Edgar. Sungguh wanita biadab. Ternyata dirinya masih mau menemui sang selingkuhan. Bahkan Stella mengatakan cintanya hanya untuk Edgar selamanya. Ia sama sekali tak menghargai kebesaran hati suaminya yang masih mau memaafkan dan menerimanya kembali. Melalui video ini saya menghimbau para penonton, khususnya para istri, untuk tidak meniru perbuatan wanita hina ini. Kembali ke cerita, Edgar mengajak Stella untuk pergi bersama. Namun Stella tak bisa meninggalkan anaknya untuk kedua kalinya. Edgar pun mengatakan kalau mereka akan membawa Charlie bersama. Namun tak berapa lama, mereka menyadari bahwa polisi telah memantau dan mengepung tempat itu. Edgar berusaha melarikan diri, namun ia tak mampu melawan banyaknya petugas dan akhirnya ia pun tertangkap. Max pun tak tahan lagi dan meluapkan rasa kecewanya pada Stella yang lagi-lagi telah mengkhianati kepercayaannya. Suatu hari, rombongan sekolah Charlie mendatangi alam perbukitan untuk mengadakan sebuah kegiatan. Masing-masing siswa didampingi orang tua masing-masing. Kemudian, Charlie mengajak Stella ibunya ke tepi danau. Charlie berjalan di bebatuan untuk menangkap ikan kecil, sementara Stella duduk memantau dari kejauhan. Namun terlihat kondisi Stella yang tidak normal. Pikirannya tampak kosong, seperti tidak menyadari kenyataan di sekelilingnya. Charlie semakin jauh dari pantauan Stella, hingga insiden mengerikan pun terjadi ketika Charlie terpeleset ke dalam danau. Sedangkan Stella tak menyadari insiden di depan matanya sendiri, karena ia tak bisa membedakan mana kenyataan dan hayalan. Sementara Charlie yang tidak bisa berenang terlihat meminta tolong pada ibunya. Namun Stella hanya terdiam, tak menyadari apapun. Hingga kemudian guru pengawas melihat dan berteriak supaya Stella menolong anaknya. Mrs. Raphael! Mrs. Raphael, do something! Sang guru pun berlari menuju danau untuk menyelamatkan Charlie. Namun naas, Charlie telah tenggelam di dasar danau. Singkatnya, Charlie akhirnya ditemukan. Dan tak lama Stella pun tersadar, lalu berlari mendekat untuk melihat kondisi anaknya. Namun sayang, semuanya telah terlambat dan Charlie pun dinyatakan tewas. Di acara pemakaman, Max mendapat kunjungan dan ucapan belasungkawa dari berbagai kalangan, termasuk Clive dan juga Jack, mantan pimpinan rumah sakit. Max terlihat sangat terpukul atas meninggalnya sang putra. Sementara bagi Stella, meninggalnya Charlie membuat kejiwaannya semakin terguncang. Setelah acara pemakaman, Max menemui istrinya dan meluapkan kemarahannya. Ia mengutuk Stella atas segala perbuatannya dan mengatakan bahwa hidup Stella akan berakhir menyedihkan. Be very, very sad, and that sadness will stay with you for the rest of your life. Karena dianggap sakit jiwa, Clive pun membawa Stella kembali ke rumah sakit. Namun kali ini, ia kembali ke sini sebagai pasien.
Clive selalu mengawasi perkembangan kejiwaan Stella yang kini tidak normal. Where's Charlie? Where's my picture of Charlie? Because I killed him. Selanjutnya, Clive menemui Edgar di ruang tahanan. Ia memberitahu bahwa Stella ada di sini dalam pengawasannya. Hari-hari berlalu, kondisi Stella mulai membaik. Clive mengungkit apakah Stella masih mencintai Edgar. Stella pun mengatakan bahwa rasa itu telah hilang semenjak anaknya meninggal. Ia menyadari bahwa semua itu hanyalah obsesinya di masa lalu. Bahkan Stella tak peduli meskipun Edgar berada di sini. Mendengar jawaban Stella, Clive terlihat senang, seolah ia kini mendapat sebuah jawaban. Beberapa hari berikutnya, Clive menemui Max untuk mengetahui rencananya pada Stella. Kemudian setelah itu, ia meminta Stella datang ke ruangannya. Di sini Clive mengatakan bahwa ia punya kuasa untuk membebaskan Stella dan menyarankan supaya ia tinggal bersamanya. Namun Stella mengatakan bahwa ia masih berstatus istri dari Max. Clive pun mengatakan kalau ia telah menemui Max yang tak lama lagi akan menceraikannya. Sampai di sini kita bisa mengetahui bahwa Clive juga sebenarnya telah lama menyukai Stella, dan ia pun memanfaatkan situasi ini untuk bisa mendapatkan wanita ini. Singkatnya, Clive pun mengungkapkan keseriusannya dengan memberikan sebuah cincin untuk Stella. Stella yang kini rapuh tak punya pilihan selain menerimanya. Kemudian, tak lama lagi pesta tahunan rumah sakit akan diadakan untuk membuat Stella mau hadir. Clive berjanji akan menghadirkan Edgar sekaligus sebagai penyemangat kesembuhan untuknya saat melihat Stella di acara pesta nanti. Clive pun menceritakan rencananya pada Edgar. Tentu saat ini Edgar tak bisa berbuat apa-apa lagi selain merelakan Clive menikahi Stella. Namun ia memohon agar diberi kesempatan untuk melihat Stella terakhir kalinya. Will you let me see her? Please. Awalnya Clive tampak menolak, hingga akhirnya ia memberi kesempatan melihat Stella saat di pesta dansa malam ini. Singkat cerita, pesta dansa pun segera dimulai. Terlihat Stella hadir dengan dress hitam, dress yang sama ia pakai di pesta tahun lalu. Dia melihat para tamu yang datang, seolah tak sabar bertemu dengan Edgar terakhir kalinya. Di sisi lain, Edgar terlihat frustasi dan terkurung di kamarnya, menunggu kesempatan untuk bertemu Stella. Tak lama pintunya pun dibuka, lalu ia dipersilahkan menuju acara. Sementara Clive mengamati Stella yang terlihat menantikan Edgar. Ia pun bergegas keluar, lalu menahan Edgar yang sudah tampak rapi menuju acara, sekaligus bertemu dengan Stella sesuai janji Clive. Kembali ke acara dansa, di mana Stella terus menantikan kedatangan Edgar yang tak kunjung muncul, hingga akhirnya ia melihat Edgar memasuki ruangan. Seketika raut wajahnya tersenyum bahagia, seolah penantiannya tak sia-sia. Namun ternyata itu semua hanyalah ilusinya, dan yang datang itu bukanlah Edgar melainkan Clive. Seketika wajahnya kembali suram. Tak lama Clive mengatakan bahwa Edgar sedang tidur dan memutuskan tidak mau datang menemui Stella. Padahal yang terjadi adalah Clive mencegahnya masuk ke acara pesta dan memaksanya kembali ke ruang tahanan. Karena memang sejak awal Clive tidak akan membiarkan Edgar menemui Stella lagi sampai kapanpun. Sementara Edgar merasa sangat hancur dan semakin memperparah kejiwaannya. Setelah acara selesai, Stella dan para pasien kembali menuju ruang tahanan. Namun diam-diam ia berbelok dan berjalan perlahan sambil melepas cincin pemberian Clive. Ia naik ke atap gedung dan inilah yang terjadi. Tewasnya Stella menyisakan luka mendalam bagi Edgar yang membuat kejiwaannya bertambah hancur dan sepertinya tak akan tersembuhkan lagi. Di akhir film, Max yang masih terluka berziarah ke makam Charlie dan Stella yang berdampingan. Ia mencoba berdamai dengan takdir dan menjadikan semua sebagai pelajaran berharga untuk memulai hidup baru. Untuk memperjelas jalannya cerita, kita akan mengulas peran Peter Clive dalam film ini, di mana ia merupakan pria manipulatif yang terobsesi dengan kekuasaan.
Ia memanfaatkan hubungan terlarang Stella dan Edgar sebagai kunci untuk menyingkirkan Max. Dan setelah Stella mengalami kehancuran emosional, ia hadir untuk menyelamatkannya. Namun bukan benar-benar menyelamatkan untuk kesembuhan Stella, melainkan memanfaatkan kerapuhan emosionalnya untuk bisa memilikinya. Terlepas dari semua itu, film ini memberikan pesan kuat kepada kita bahwa perselingkuhan itu pasti akan berakhir bencana dan kehancuran sebuah keluarga. Bukannya menemukan kebahagiaan, Stella justru terperosok ke dalam obsesi dan kehancuran mental yang menyakitkan. Selain kehilangan anak dan suaminya, ia juga kehilangan kewarasan dan nyawanya sendiri. Sekedar informasi sebagai penutup, Stella dalam film ini diperankan oleh Natasha Richardson yang menampilkan akting luar biasa. Ia merupakan istri dari aktor top Liam Neeson yang menikah pada tahun 94. Namun sayangnya, Natasha Richardson meninggal dunia pada tahun 2009 karena kecelakaan saat bermain ski, tepat 4 tahun setelah film ini dirilis. Akhir kata saya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.